Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, malam hari ini mugi-mugi Allah terus paringi sehat, panjang umur, dan kita terus dipelihara dengan penjagaan yang sempurna saking Allah, dan mudah-mudahan kita terus diberikan istiqomah. Judul kajian malam ini kita mempelajari takdir tentang corona. Tentang apa? Corona. Saniki pelajarannya koyo pelajaran IPA. Tak ulang. Yang pertama takdir. Orang muslim itu mesti mengimani takdir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha mampu untuk mewujudkan segala sesuatu. Juga dikatakan oleh Nabi SAW, kataballahu maqadirul khalaik. Allah telah mencatat takdir khalaik setiap makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kesimpulannya para ulama mengatakan kalau kita mengimani takdir itu bagian saking rukun iman, setiap muslim wajib mengimaninya. Namun mengimani takdir harus mengimani 4 hal. Wajib setiap muslim yang ngaku muslim harus mengimani 4 hal. 4 hal ini diingat baik-baik. Ora dicatat ora apa-apa, sepenting orang ngantuk. Dah, yang penting ora ngantuk. Yang pertama, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi semua kejadian yang dulu, sekarang maupun yang akan datang, Allah Maha tahu. Itu namanya ilmu Allah. Allah tahu kejadian yang lalu, Allah tahu kejadian saat ini, malam ini, Allah tahu kejadian yang akan datang, yang besok, dan Allah itu tahu juga yang tidak terjadi seandainya itu terjadi. Yang lalu dulu pernah mungkin ada yang kecelakaan, Allah sudah tahu. Malam ini kita ngaji di Masjid Az-Zikra, ngampel juga, Allah juga sudah tahu itu. Yang besok akan terjadi, turun hujan itu kapan, sampai matinya juga kapan, Allah juga Maha tahu. Sampai sesuatu yang belum terjadi, yang tidak terjadi, seandainya itu terjadi. Itu sudah Allah itu ketahui. Yang kedua, Allah telah mencatat takdir. Walaupun semuanya itu sudah Allah ketahui, namun semuanya telah dicatat.
Pencatatan Allah ada di Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz semuanya itu dicatat. Sini aja. Teh aja teh. Ya. Itu nomor. Teh ya. Saus. Bar ngepit ya. Jadi semuanya telah dicatat. Oh niki tiang warak sesok panen. Niki pun panen apa dereng niki? Panen apa? Nah, sudah dicatat, Allah sudah catat. Saat niki bulan Maret panennya melimpah. Mbuh iki tenan apa ora? Ya. Gimana? Panennya gagal napa mboten? Nah, sudah dicatat itu. Panennya itu berhasil di bulan Maret 2020. Kejadian ini sudah Allah catat. Terus yang ketiga, seorang muslim juga mengimani semua yang Allah kehendaki itu pasti terjadi. Allah ingin apa? Ingin kejadiannya bagaimana, itu pasti terjadi. Yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Misalnya besok kita harap turun hujan, namun Allah takdirkan, Allah kehendaki pokoknya besok ora turun hujan. Maka apapun yang Allah itu kehendaki tidak akan terjadi. Contoh lagi, misalnya bulan depan dapat duit 2 juta rupiah. Allah sudah takdirkan itu. Ini sudah kehendak Allah nih. Pas tanggal 1. Maka ada yang cegah jenengan untuk dapat uang 2 juta rupiah tadi. Tidak ada yang berhasil karena Allah sudah takdirkan. Allah sudah takdirkan itu. Ini nggak mungkin dicegah. Sama seperti Allah takdirkan hujan akan turun, itu juga tidak mungkin dicegah. Terus seorang muslim harus yakini lagi yang keempat. Semua telah diciptakan oleh Allah, termasuk perbuatan manusia. Apa kejadian kita sakit, kita berangkat ngaji, bar ngasar ya pergi negal. Sakniki pakannya pripun? Tuku napa? Nah, pakannya itu masih gratis. Akhirnya orang ini golek pakan. Nah, perbuatannya ini sudah Allah takdirkan, sudah masuk dalam takdir. Namun catatannya kata para ulama, tetap seorang muslim punya usaha. Tidak boleh cuma nunggu takdir. Misalnya kita pengen rizki, nggak boleh cuma nunggu. Wah, aku ora kerja ora apa-apa, yang penting nanti rizki datang sendiri. Oh, nggak boleh. Tetap yang ingin dapat rizki tetap juga kerja usaha. Juga termasuk ada yang sakit pingin sembuh, dia lakukan sebab untuk dapat sembuh. Kesimpulannya 4 tadi. Allah itu maha tahu, Allah telah mencatat takdir. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kemudian segala sesuatu sudah diciptakan Allah, termasuk perbuatan manusia. Namun tetap kita punya usaha. Kecuali pada takdir yang tidak bisa kita itu usaha di situ. Karena Allah sudah tetapkan. Kita sakit itu nggak bisa buat apa-apa. Nggak ada pilihan. Ada yang sore ini misalnya Allah takdirkan
Dia itu berangkat ke masjid, nah itu masih ada usaha. Namun kalau ada misalnya kok tiba-tiba di tengah jalan kecelakaan, ditabrak mobil, nah itu bukan pilihan dia. Dia cuma bisa nerima karena ini sudah jadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja yang ditetapkan dari suatu musibah, fabima kasabat aydikum, ya itu sudah ditetapkan, itu sudah jadi karena kesalahanmu. Wa ya'fu an katsir, namun Allah memberikan maaf dengan maafan yang banyak. Ma asaba min musibatin illa bi iznillah, tidaklah musibah itu turun kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalba, siapa yang beriman dengan benar pada Allah, Allah akan beri petunjuk padanya untuk sabar. Semuanya berarti sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau Allah izinkan itu terjadi, maka itu pasti terjadi. Tugas kita cuma mau bersabar, mengimani apa yang Allah tetapkan tadi. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sekarang kita hadapi kejadian luar biasa. Dalam istilah ilmu kesehatan itu ada endemik, epidemik, dan pandemik. Apa meneh kuwi? Misalnya ada suatu penyakit cuma orang warak saja yang dapat, yang lain enggak. Itu namanya endemik. Terus penyakit ini meluas lagi. Akhirnya satu Jogja itu kena, berubah jadi epidemik. Dari satu Jogja misalnya luas lagi, akhirnya satu Indonesia menyebar ke seluruh dunia. Itu namanya pandemik. Nah, yang sekarang dihadapi virus corona itu virus yang sudah menyebar bukan hanya di negara Cina. Ngertos mboten Cina ten pundi? Mriko pokoke kulon. Bukan hanya di negara Cina saja berkembang menyebar, mangke ten Korea, Jepang, ya, terus Asia, lalu menyebar sekarang lagi menyebar luas di Eropa. Sekarang yang lagi parah negara Eropa. Eropa ki kulon yang kono gunung kidul pokoknya. Di Italia yang sebelumnya belum ada apa-apa, terus menanjak, virus corona ini akhirnya jadi nomor 2 juara setelah Cina. Kalau Cina itu ada 80 ribuan kasus, kalau Italia jadi nomor 2-nya. Setelah itu negara-negara Eropa yang lain, termasuk juga ada situ negara Iran, menempati urutan nomor 3. Indonesia baru 117 kasus. Gunung Kidul wallahu a'lam. Namun kemarin katanya ada cerita wong Saptosari digawa ning rumah sakit Wonosari, katanya kena corona. Ternyata guru isu. Oh, orang ngerti berita. Nah sekarang virus ki apa to virus ki lho? Dulu virus ini biasa menginfeksi binatang, lalu dari hewan ini menyebar ke manusia. Dulu itu dari codot, kelelawar, nyebar, ada yang biasanya makan, terus katanya dari situ menyebar ke manusia. Makanya codot itu, kelelawar, dalam agama Islam wis diharamke. Itu binatang buas.
Walaupun makannya bukan makan daging. Apa biasanya jatuh ke makanannya? Nah, buah. Namun Kanjeng Nabi wis haramke. Nah, kemudian menyebar. Dikenal virus ini dengan COVID-19. 19 itu artinya 19. Ini adalah virus corona ke-7 yang menginfeksi manusia. Namun sebenarnya sudah ada sekitar tahun 1960-an. Pas niki simba-simba lahir. Iya toh? Nah, sekitar tahun itu. Virus ini mengalami inkubasi. Inkubasi itu perkembangan sekitar 2 atau 14 hari. Ada yang pernah sampai 24 hari. Makanya kalau dia mau berkembang itu nunggu 2 minggu. Sehingga di beberapa tempat virus ini kalau mau berkembang dia butuh waktu 2 minggu. Sehingga seperti di Solo itu di karantina kota tersebut 2 minggu. Tidak boleh ada sekolah, tidak boleh ada keramaian, kumpul-kumpul orang nggak boleh. Ya harusnya manten juga libur. Itu istilahnya karantina atau lockdown. Butuh 14 hari, maka 14 hari ini untuk sterilkan, untuk pembersihan. Nah terus siapa yang paling peluang kena virus corona? Wah kita cerita sing seram-seram iki. Pokoknya kudu terima ae iki lho. Sing pertama lansia, simbah-simbah. Sing usiane 70 tahun. Munggah. Mesti yakin ya gue ya. Yang kedua, yang punya riwayat penyakit. Misalnya gula, ada penyakit diabetes tadi ya, gula tadi ya. Terus ada penyakit sakit jantung. Namun virus ini berkembang, sebenarnya kematian itu ada bukan karena virus coronanya, cuma karena penyakit bawaan yang belum bisa sembuh. Akhirnya gara-gara virus masuk, akhirnya penyakit ini tambah parah. Paham ini Bapak-bapak? Jadi matinya itu bukan karena virus, namun sebenarnya karena penyakit lain. Namun keikut sulit sembuh. Terus yang ketiga, yang kena di sini orang yang memiliki riwayat penyakit sakit pernapasan. Biasanya sesek. Itu lebih peluang kena. Terus Ustadz, kalau sudah sembuh, kalau sudah kena virus, apakah bisa sembuh? Hingga awal Maret ini ada 68.000 orang dari total 126.000. Ya, 68.000 sudah dinyatakan sembuh, sekitar 50%. Biasanya sembuh pertama izin Allah, kemudian sudah punya antibodi yang bagus. Artinya tubuhnya itu bisa lawan. Jumlah pasiennya terus bertambah. Indonesia juga nanti akan bertambah. Kalau satu kena, wong siji kena toh? Nah, bisa satu rumah kena. Terus yang gaul-gaul dengan dia nanti yang omongan, yang ngumpul-ngumpul, yang ngopi bareng, yang rokok bareng, yang kumpul lisis kamling bareng, kena kabeh. Sehingga yang satu ini ngumpul bareng, kabeh di karantina, diisolasi, orang yang tok metu. Kabeh masuk rumah sakit. Isolasi namanya, ditutup, nggak boleh pergi-pergi. Kalau wong siji kena,
Namun biasanya ini kena kalau orangnya datang dari luar negeri. Maka yang biasanya dari luar negeri itu ya diincar orang ini. Wah, iki seko Jepang. Wah, iki TKI seko Arab. Wah, iki lama di Cina baru pulang. Wah, itu dipanggil. Kalau dia punya catatan penyakit panas saat itu, nah langsung diisolasi. Kita ngomong seelek-elek wae gitu. Pun paham? Terus sekarang cara mencegahnya. Pertama, rajin cuci tangan. Iki tangannya resik-resik apa ora ya iki? Kalau kita makan atau habis aktivitas, terutama pegang yang kotor-kotor atau tangannya dalam keadaan kotor, tolong dicuci ngangge sabun. Cuci ngangge apa? Sabun. Cucinya itu secara keseluruhan. Nanti ambil gini, nyuci ini punggungnya lagi, ini lagi, sela-sela jarine, terus gini kan lagi, gini gitu. Orang kaya jenengan itu makan pecel lele terus iki ono kobokane ta nih. Apa istilahnya? Nah, itu cuma dicelupin ngene. Ah, wis tak lap. Iya toh, biasanya kayak ngono toh. Nah, seseorang meneh. Golek sabun. Cuci. Ya, termasuk gur nyambel apa maam tiwul sami. Apa gorengan gitu. Kalau nyentuh makanannya langsung nganggo kuwi. Sabun cuci. Terus nomor kali. Jika tidak memungkinkan cuci tangan pakai sabun, maka pakai cuci tangan dengan hand sanitizer. Ini contohnya ini. Yang punya kandungan alkohol. Iki ono apa ora ya iki? Nah, iki tuku. Wis larang kuwi. Ora tak nehi, pokoke ndur aku. Terus yang ketiga cara mencegahnya. Nah, kalau ada yang lagi batuk, lagi bersin, itu jaga jarak kalau ngomong. 1 meter. Orang ngomongnya cerak-cerak terus meler gini. Ya. Terus hindari menyentuh tangan, hidung dan mata. Ini ya, tangan ini jangan nyentuh langsung bagian-bagian tertentu, misalnya pas flu. Jadi kan biasanya pas flu ini kepiye tuh caranya? Hacim apa nganggo apa? Nah, sekarang ganti dengan nganggo sikut. Hacim. Nganggo apa? Sikut bagian dalam. Itu. Ora wis hatimu sak ruangan kena ikine terus tangane nutup gini lagi iki dilap-lapi. Nah, germene coba lihat. Mboten. Jadi ketika bersin itu pakai itu. Kalau enggak pakai tisu, tisunya segera dibuang. Terutama yang lagi batuk atau flu, kalau ada masker itu lebih baik. Jadi ditutupi walaupun masker ini nggak bisa cegah virus corona. Cuma etika, aturan, biar tidak terlalu pengaruhi orang lain. Nah, kapan cuci tangan? Cuci tangan dilakukan 1 kalau ada kotoran, 2 setelah dari toilet, kamar mandi, 3 setelah batuk atau bersin, 4 setelah kontak dengan orang yang sakit, bersentuhan dengan orang yang sakit, 5 sebelum, saat dan setelah menyiapkan makanan. Wah, ibu-ibu masak nih dulu.
Sebelumnya nyuci tangan, nanti siapkan juga cuci tangan, terus bar siap ke cuci tangan juga. Terus sebelum makan, ya sebelum makan tuh tangan dalam keadaan bersih. Terus setelah menggunakan toilet, habis buang hajat keluar, nah tangan dicuci lagi. Juga termasuk kalau nyentuh hewan, termasuk sapi, apa kambing. Setelah nyentuh, nah tangannya mesti resik, mesti dicuci. Nah terus satu lagi, kita nih ngomong elek-elek pokoknya iki. Nah kalau ada yang terjangkit, ini ada beberapa kontak telepon yang nanti iso dihubungi. Namun pokoknya kalau nggak dalam keadaan sehat, mending sekarang tinggal di rumah, nggak usah ngurus sapi. Misalnya jenengan sakit demam, istirahat. Lagi saya flu, istirahat. Lagi batuk-batuk parah, istirahat. Ya, nggak keluar-keluar, apalagi wis simbah-simbah. Terus untuk mengantisipasi, kurangi perjalanan ke luar negeri. Terus ini beberapa mitos yang tidak benar. Apakah pengering tangan efektif membunuh virus? Jawabannya tidak. Biasanya itu kalau di beberapa tempat tangan bisa dikeringkan pakai mesin yang panas. Nah itu tidak mematikan virus. Apakah vaksin pneumonia efektif menghadapi virus ini? Jawabannya tidak. Sampai saat ini belum ditemukan vaksinnya. Dan beberapa isu yang lainnya yang tidak benar. Pokoknya dalam 2 minggu ini gak banyak bepergian, gurneng warak. Ya, ora sah lunga-lunga yo jose. Di Jogja itu tempat untuk karantina pasien corona itu 4 rumah sakit. Yang pertama Sarjito. Yang kedua Bantul ini rumah sakitnya apa? Hah? Panembahan Senopati 2. Ada lagi satu di Wates sama RSUD yang ada di Jogja. Itu rumah sakitnya. Kalau kok kena, maka nanti tinggal telepon, nanti dijemput mobil ambulans saking rumah sakit. Nggak perlu lapor ke sana. Sudah ada pelayanan. Yang jelas semuanya itu dengan takdir Allah. Kita cuma pasrah. Makanya banyak-banyak doa, banyak-banyak zikir. Jangan lepas saking zikir pagi petang. Lindungi diri, mau keluar rumah baca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Zikir pagi bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, dibaca 3 kali pagi maupun petang. Sorenya khusus sore a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan pokoknya banyak doa terus pada Allah, banyak amal soleh. Saiki tobat, sing urung salat ya salat. Yang malas ke masjid saiki wis rajin. Ibu-ibu yang malas nganggo jilbab saiki tobat, Bu. Ini syarat kiamat iki lho. Ya, pokoknya saiki tobat. Lah wis ana wabah. Seandainya nanti ke depan kok pemerintah nanti bilang nggak boleh keluar rumah sama sekali, oh berarti neng omah terus. Nanti kalau perkembangannya
Katanya itu hitung-hitungannya itu puncak virus itu nanti bulan Ramadan. Jarene lho iki. Pas Ramadan sesuk. Boh iki tenan apa ora? Hitung-hitungane situ. Kalau nggak disuruh pergi ya sudah diam dalam rumah. Orang entuk nganti-nganti orang entuk. Sapine digoneng kene wae ora apa-apa, ora ning alas. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Mugi-mugi Allah memberikan kita senantiasa takdir yang terbaik. Allahumma amin. Baik, wonten pertanyaan apa mboten? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan masalah takdir buruk, Pak Ustaz. Masalah takdir buruk. Ya, sudah mengimani takdir buruk, tapi dalam hatinya itu pokoknya masih belum terima alias blundel. Ya, terus Terima takdir buruk. ya berarti imannya kurang kuat. Ngaji terus. Harus kuatkan segala sesuatu, pokoknya Allah sudah tetapkan yang terbaik dan semuanya itu pasti ada hikmah. Itu nggih. Baik, selanjutnya. Ya. Ya. Nah, itu untuk apa tujuannya? Wallahu alam, itu enggak benar. Terus yang pertama tadi, apa tadi pertama? Merubah takdir dengan doa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Pengertian yang paling mudah adalah dengan doa mudah menghadapi takdir. Kalau seseorang itu doanya kuat, maka hadapi takdirnya mudah. Allah misalnya sudah tetapkan dia sekarang sakit, maka sakitnya terjadi, namun dia hadapi sakitnya itu jadi mudah. Itu diantara pengertian la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali apa? Doa. Ada lagi Maulana. Di suatu tempat ada wabah penyakit. Adakah tuntunannya mengganti as-salatu hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah? Taib. Seperti ada di beberapa negara, terutama negara Islam, lafaz azannya jadi berubah. Hayya 'alas sholahnya diganti ala shollu fi rihalikum. Bukan dipanggil lagi sholat ke masjid, sekarang sholat di rumah masing-masing. Azannya tetap ada, namun lafaznya seperti lafaz ketika azan saat hujan deras. Dan hujan deras itu nggak ada bawa penyakit apa-apa. Kalau ini wabah, kalau keluar malah dilarang. Konsekuensinya sholat berjamaah tidak perlu, sholatnya di rumah masing-masing, cuma hanya ada azan di masjid. Sampai sholat Jumat ditiadakan, diganti sholat zuhur di rumah masing-masing. Namun di Indonesia belum. Kalau kejadiannya kayak gitu, berarti cukup sholat di rumah masing-masing. Sholat zuhurnya, sholat Jumat diganti apa? Zuhur sekawan rakaat. Gitu. Wonten malih. Pokoknya saiki jaga kesehatan. Terutama yang sepuh-sepuh iki lho. Orang ngeyelan kita omongin iki lho. Paham nggih, Mbah? Ora usah negel wae ora apa-apa kok.
pengalaman wong warak iki ora kaya ora ini ya. Ya ora mikir wah aku ora negal, aku ora ning pasar. Ning pasare wae kebak mau iki. Pasar Jawa iki mau kebak lho. Padahal ning Yojo iki sepi. Supermarket tuh 50% itu anjlok pokoknya rugi. Ning Gunung Kidul kok biasa wae. Terus ada lagi pertanyaan? Sampun nggih? Baik, kita cukupkan. Kita tutup dengan memohon pada Allah, mugi-mugi Allah selamatkan kita saking penyakit, selamatkan kita saking virus, selamatkan kita dari hilangnya nikmat. Mugi-mugi tidak datang musibah dadaan tiba-tiba. Dan mugi-mugi Allah terus langgengkan nikmat-nikmat yang ada dan kita dijauhkan saking murka Allah Subhanahu wa taala. Baik, pengumuman malam Kamis tetap ada seperti biasa di Darus Sholihin. Tapi nanti ngajinya cuma orang sekitar ini, yang luar-luar nanti tidak dikasih transport, mau datang silakan. Tapi nanti ngaji di Masjid DS. Nanti dilihat keadaan, kalau agak rame mungkin nanti pindah di lapangan, namun tidak seramai malam Kamis biasa. Terus kajian malam Sabtu kulo di Karangrecek libur, Jumat sore tetap ada. Jadi kajian di DS tetap ada seperti biasa. Yang libur cuma yang luar-luar. Ya, gitu nggih. Baik, demikian kita cukupkan, kita tutup kalian doa kafaratul majelis monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.